Eh, saya pikir kita bisa mulai. Eh, Sebenarnya kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan di ujian tutup disertasi atas nama Bapak Syamsuddin dengan NIM 2173704, judul disertasi ini di sini masih tertulis tesis, Pak. Ya, Pak Samsu, masih Ya, tertulis tesis. Jadi diusul disertasi model pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyaan dalam membentuk kepribadian Islam berkemajuan pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Rapang. Dengan tim penguji, insya Allah kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas, MPDI, Bapak Dr. Kiai M. Nasri Hamang, MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Ambu Asy, MA, kemudian Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, MS, dan Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI. Semoga semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kemudahan kita dalam menjalani aktivitas keseharian kita. amin. Salam salawat kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap kita ke alam yang terang benderang sebagai teladan dalam kehidupan kita. Mari kita memulai seminar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita serahkan kepada Promo Pendus untuk menyampaikan hasil perbaikan di seminar hasil kemarin, ya, hasil-hasil yang telah disesuaikan dengan saran-saran para penguji pada seminar hasil yang lalu. Pada Bapak Ustaz Samsutang disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita senantiasa diperintah untuk memuji Allah dalam keadaan bagaimanapun, apalagi nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga terkhusus kepada saya ujian tutup disertasi saya pada hari ini bisa terlaksana dengan tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat teruntuk kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi sebagai pencerah ke seluruh manusia untuk meraih keridhaan Allah di dunia dan di akhirat. Yang terhormat para bapak Dewan Penguji, dalam hal ini oleh penguji pertama Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, lalu yang kedua Dr. Pak Hanafi Das MPD, dan penguji ketiga adalah Dr. Nasri Hamang MPD. Dan terkhusus yang saya hormati kepada promotor
dan ko-promotor. Dalam hal ini beliau Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Ambo Ase MPD, ko-promotor Maha Terpelajar Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga MS, dan terpelajar Dr. Abdul Halik MPD. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya berterima kasih dan meminta maaf kepada Dewan Penguji dalam kaitan dengan pengujian tutup ini, karena kerelaan para Dewan Penguji untuk menyiapkan waktu dalam rangka uji tutup disertasi ini. Terima kasih. Baik, dalam ujian tutup ini saya mau menyampaikan tentang hal-hal perbaikan berdasarkan kritik dan saran-saran penguji pada ujian hasil disertasi tertanggal 8 Agustus 2023. Kritik dan saran yang diajukan oleh penguji pertama Profesor Dr. Haji Abdurrahman Gatang MA, yaitu bahwa nampaknya dalam disertasi ini tidak seiring antara judul dengan rumusan masalah. Dan ini saya sudah perbaiki memang karena kemarin waktu ujian hasil, rumusan masalah tentang model pembelajaran saya tempatkan sebagai rumusan masalah minor. Ya, jadi pada ujian tutup ini saya mencoba melaksanakan perbaikan dengan model bagaimana model pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadan ini dan membentuk kepribadian Muslim berkemudian di Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang sebagai rumusan masalah mayor. Dan ini terdapat dalam halaman judul dan 32, halaman 32. Lalu yang kedua, di antara teori-teori model pembelajaran yang saya kemukakan itu memang hanya praktis hanya satu. Nah, beliau meminta kepada saya untuk mengambil teori-teori model-model pembelajaran yang dirumuskan oleh Dr. Rusman MPD, dan ini saya sudah mencoba mencari bukunya dan saya sudah download salah satu bukunya itu. Tetapi terkait dengan yang diusulkan oleh Profesor Dr. Haji Abdurrahman yang mengenai manajemen sekolah terhadap profesionalisme guru, dan itu memang terdapat di dalamnya dalam halaman 150-191 tentang model-model pembelajaran. Dan ini saya sudah kasih masuk di halaman 43 dan sampai 46. Lalu yang kedua yang diusulkan oleh Ibu penguji kedua, Dr. Wardah Hanafi Das MPD, yaitu yang pertama tidak ada abstrak. Nah, memang ini sangat jelas kemarin itu memang saya tidak menampilkan abstrak, dan di ujian tutup ini yang saya ajukan di hadapan para penguji itu sudah ada abstrak yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua disarankan untuk menambah teori-teori model pembelajaran. Nah, ini hampir sama dengan diajukan oleh penguji pertama tadi, terdapat di halaman 41, 42, 46. Lalu tentang kesimpulan diminta supaya secara
singkat dan jelas. Itu terdapat dalam halaman 202. Nah, adapun terhadap kritik dan saran yang diajukan oleh penguji ketiga, Dr. Nasri Hamang, MPD, dia meminta supaya menambah indikator tentang Muslim berkemajuan. Nah, memang kemarin itu yang saya tampilkan praktis hanya 2, yaitu yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Mukti meliputi 5 unsur. Demikian juga yang dikemukakan oleh ahli psikologi, itu juga ditampilkan 5 teori, dan sebenarnya kedua pendapat tadi itu senyawa, tetapi untuk lebih mematangkan indikator Islam berkemajuan, saya mengambil landasan dari buku Risalah Islam Berkemajuan sebagai buku pegangan pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta, yang meliputi juga 5 unsur pokok, diantaranya adalah memiliki tauhid yang murni bersumber pada ajaran Islam itu dalam pengoperannya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga toleransi atau wasatiyah, yang keempat adalah berorientasi ke depan, dan yang kelima, ini perbedaan saya lihat, tapi meskipun berbeda tapi intinya sama, rohnya sama, adalah memajukan alam semesta dengan rahmatan lil alamin. Itu yang saya tuangkan dalam halaman 82 sampai 85. Lalu mengenai indikator-indikator implementasi sebagai dampak pembelajaran terhadap mahasiswa yang dikritisi oleh Bapak penguji ketiga itu, saya memaparkan di halaman 140 dan 141. Di situ dikatakan bahwa salah satu dampak yang harus dimiliki oleh mahasiswa, salah satunya adalah prinsip kader yang harus dijadikan sebagai salah satu unsur penentu di dalam kepribadian Islam berkemajuan itu, dengan sistem DM Darul istilahnya ini nahi mungkar, ya. Amar ma'ruf, amal ma'ruf, nahi mungkar. Dakwah amal ma'ruf, nahi mungkar saya singkat dengan DAMN, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar. Lalu yang keempat, oleh promotor saya sendiri, oleh beliau Profesor Dr. Haji Ambo Ase, sarannya yang pertama harus mengikuti kritik dan saran yang diajukan oleh para penguji, dan ini saya sudah mencoba lakukan. Lalu yang kedua adalah kepribadian Islam itu seharusnya dirubah menjadi kepribadian Muslim. Nah, ini ternyata saya dengar tadi dari moderator, ternyata belum ada kira-kira kesalahan, karena di disertasi perbaikan itu saya sudah rubah semua itu. Lalu yang ketiga adalah struktur penulisan harus konsisten dari sub ke sub. Nah, ini juga kemarin sudah dikritisi oleh beliau. Ternyata masih ada tersisa di halaman kemarin itu, waktunya beliau buka. Asal di halaman 48 langsung beliau dapat. Jadi memang dalam sistem penulisan ini saya mengakui bahwa belum betul-betul konsisten dengan satu model penulisan. Lalu yang terakhir saja, yang pertama tadi, bahwa model pembelajaran sebagai yang dijadikan sebagai mayor dalam urusan masalah itu pembahasannya ada di halaman 141 149.
Lalu yang kelima, saya sudah mencoba ini menelusuri semua perbaikan-perbaikan tulisan dan spasi dan serta baris yang diajukan oleh Bapak kopromotor 1 sekaligus sebagai penguji. Di antaranya adalah di halaman 13, 14, 22, 40, 42, 49, 60, 61, 62, 165, 146, 152, 155, 181, 182. Dan ini saya sudah mencoba menelusuri semua itu untuk memperbaiki bentuk-bentuk tulisannya, memang juga sangat berjarak. Dan yang terakhir adalah yang diajukan oleh Bapak penguji terakhir sekaligus juga kopromotor 2, yaitu Bapak Dr. Abdul Ali, yaitu tentang model pembelajaran AIK. Nah, ini memang kemarin itu tidak nampak secara gamblang, ya, tapi pada ujian tutup ini saya sudah menuliskan model pembelajaran AIK secara gamblang beserta rangkaiannya yang dari halaman 141 sampai 109 tadi itu. Nah, saya menyimpulkan di situ bahwa memang dari segi model, dilihat dari pendekatan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sinirapang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah teachers centered learning. Jadi pembelajaran yang bersumber dari guru, yang boleh dikata bahwa pembelajaran satu arah, atau dalam bukunya Dr. Usman itu disebut sebagai pembelajaran langsung. Lalu yang kedua adalah pembelajaran timbal balik dua arah, yaitu disebut sebagai student centered learning. Nah, itu. Lalu yang terakhir tentang kesimpulan dan saran-saran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul sudah memberikan presentasikan hasil ya, masukan-masukan yang lalu, dan alhamdulillah sudah disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk selanjutnya kita langsung ke penguji pertama, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng. Pada Pak Prof, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan sidang, para promotor dan penguji, terkhusus kepada Provendus. Ya, terima kasih, Pak. Mencermati apa yang dikemukakan dalam ulasan yang disampaikan tadi, ya kelihatannya bahwa setelah masuk pada tahap terakhir ujian ini, Anda sudah berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tuntutan dari Dewan Penguji maupun dari promotor sendiri. Namun demikian masih perlu kita melihat bahwa memperhatikan judul yang Anda angkat, yaitu model pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di dalam pembentukan kepribadian Muslim yang berkemajuan bagi mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah. Mencermati judul ini, ya, maka sudah terbayang seperti apa yang dijelaskan tadi, arah daripada penelitian Anda yang kalau dikaitkan dengan judul pada
ujian hasilnya lalu memang kurang terarah. Untuk itu kalau kita berbicara tentang pembelajaran, ya, dan model-model pembelajaran, tentu kita harus ya konsisten kembali kepada apa yang dikemukakan oleh para ahli dalam hal ini, yang menjelaskan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik, baik interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya tatap muka maupun seperti metode yang kita laksanakan sebagai kedaruratan akibat adanya COVID kemarin, ya, secara tidak jadi baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung virtual dengan menggunakan berbagai media, ya. Karena itu model pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran, dan seterusnya, ya, untuk mencapai pembelajaran. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan ini, maka di dalam rumusan penjelasan judul ini memang perlu dikemukakan seperti tadi, yaitu sebab kalau dikatakan model pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyaan, itu tidak jelas apakah model pembelajaran kemuhammadiyaan itu termasuk salah satu di antara model-model yang ada, ya. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa model yang digunakan di dalam pembelajaran al-Islam dan kemudian itu jelas dan konkret. Sehingga nanti arahnya sesuai dengan judul ini bisa terarah sebagaimana yang diharapkan. Ya, saya dengar tadi itu sudah sisa dicermati lagi lebih mendalam sebagai suatu hasil penelitian, ya, dalam mencapai doktor ini. Yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara tentang model pembelajaran, maka di dalam seperti tadi dikemukakan di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Krusman MPD itu secara jelas, itu dijelaskan macam-macam model. Jadi sisa melihat nanti di antara model-model yang disebutkan oleh penulis buku ini, Anda bisa melihat model pembelajaran Islam dan kemuhammadiyaan itu masuk pada kategori mana, sehingga lebih jelas arahnya nanti. Ya. Oh, itu yang ditambahkan Prof, ya, disesuaikan dengan teori yang dikemukakan lalu implementasi yang ada di lapangan. Jadi artinya judulnya tetap saja seperti ini, tapi harus ada penjelasan di dalam, sehingga pembaca itu bisa mengerti, oh model ini yang dimaksud di dalam pembelajaran AIK dan kemuhammadiyaan. Prof, ada sedikit saya lihat secara gamblang di lapangan itu tadi. Karena saya kaitkan dengan kemuhammadiyaan ini, AIK ini. Ternyata menurut hasil penelitian saya itu, ini berdasarkan konsep yang saya dapat, bahwa ternyata mata kuliah AIK yang di dalamnya tentunya dilaksanakan beberapa model pembelajaran itu tidak berdiri sendiri untuk mencapai pembentukan kepribadian Muslim tadi. Makanya saya mencoba mengkonekkan nanti itu berkaitan dengan sistem perkaderan yang ada di Muhammadiyah. Jadi mungkin sebagai salah satu bentuk implementasi AIK yang dipelajari di perguruan tinggi itu, yang tanda kutip hanya sebagai sebuah ilmu,
Nah, kemudian kalau disetarakan masuk ke dalam sistem pendidikan kader yang ada di dalam Muhammadiyah, itu connect. Karena mengapa di dalam pendidikan kader itu diharapkan menghasilkan kompetensi-kompetensi kader. Nah, salah satu di antaranya adalah yang pertama itu kompetensi keberagamaan tadi. Ya. Nah, kompetensi keberagamaan ini bagaimana seorang kader atau warga Muhammadiyah ini memahami al-Islam dan ke-Muhammadiyah ini betul-betul sebagai ajaran tauhid yang murni, salah satu di antaranya. Nah, jadi konik tadi itu. Ya. Jadi begitu, Prof. Ya, saya kira tidak ada masalah. Iya, iya, iya. Cuma harus dikaitkan kalau kita berbicara tentang kompetensi itu, kita kembali lagi kepada undang-undang tentang guru dan dosen yang berbicara tentang kompetensi. Iya, 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 Prof. Ya. Yang merumuskan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kompetensi pedagogik, ya. kompetensi Sosial. Yang kedua kepribadian, sosial dan profesional. Ya, Nah, profesional. tentu di sini lebih banyak keterkaitannya dengan kompetensi profesional. Ya. Walaupun juga tetap menyentuh kompetensi-kompetensi yang lain. Ya. Ya. Saya kira sudah sisa diarahkan sesuai dengan itu. Yang penting diketahui bahwa model apa yang digunakan di dalam AIK ini dari kategori model yang disebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang kita lihat arah daripada yang sudah dikemukakan tadi, ya, yaitu mengenai rumusan masalah. Karena rumusan masalah ini harus konsisten dengan hasil yang kita dapatkan nanti dari lapangan. Nah, sementara di sini saya lihat bagaimana pembelajaran AIK dalam upaya pembentukan pribadi Muslim bagi mahasiswa atau peserta didik di Universitas Muhammadiyah Rapang. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang pembelajaran AIK sebagai upaya untuk membentuk kader yang disesuaikan dengan tujuan organisasi ini. Iya. Harus berorientasi ke situ. Kalau dikatakan misalkan tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka tercakuplah di dalamnya macam apa yang kepribadian muslim yang sebenar-benarnya itu. Sehingga nanti para pembaca dapat melihat ya secara konkret, oh ini kepribadian yang dimaksudkan di sini sesuai dengan kepribadian yang memang sudah ditetapkan oleh Muhammadiyah sejak berdirinya. Iya. Kelihatan pada tujuan Muhammadiyah itu. Ya. Nah, itulah kepribadian Muslim ya dimaksudnya. Memang kepribadian Muslim. Sudah jelas itu. Ya. Jadi upayakan agar supaya hasil penelitian nanti betul-betul ya terfokus kepada masalah yang dikemukakan ini. Jadi bagaimana masalah model pembentukan pembelajaran itu tadi sudah kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Pak Usman itu dikemukakan lalu diambil. Oh ini yang digunakan di antara yang Iya. Kemudian kedua bagaimana bentuk kepribadian Muslim ya sudah jelas bentuk kepribadian Muslim itu jelas kepribadian Muslim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tadi itu yang di rumusannya itu ya diulas sedikit sehingga ada bayangan mulai pembaca oh ini yang dikehendaki kepribadian Muslim berdasarkan tujuan Muhammadiyah. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana mewujudkan ya mahasiswa atau peserta didik ya di tempat yang diteliti ini, ya itu kan kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh dosen ya di dalam kalau kita berbicara tentang upaya ikhtiari tentu banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan
sehingga apa yang Islam, diharapkan ya Muslim ya. itu dapat diwujudkan. Kalau ini sudah terarah, saya kira akan menghasilkan hasil penelitian yang konkret sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh peneliti. Iya, iya, Prof. Ya. Nah, oleh karena itu dilihat nanti pada bab kelima tentang kesimpulan itu supaya ada relevansi antara faktor-faktor yang dikemukakan di sini dengan hasil penelitian. Karena kesimpulan suatu penelitian disertasi Penelitian. itu ya, Ya. itu tidak perlu terlalu panjang lebar tetapi konkret. Iya, iya, Artinya Prof. Ya, ya. terfokus kepada masalah yang dikemukakan. Iya, dari rumusan masalah Kadang-kadang tadi. ya, saya kira itu yang harus diperhatikan. Ya. Iya, iya, Prof. Ya. Saya kira itu dari saya dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas masukan-masukannya. Untuk pasal Ustaz, saya pikir banyak hal yang dimasukkan tadi oleh penguji. Pertama, Iya, iya. selanjutnya kita ke penguji kedua, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidas MPD. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Penguji Ujian Tutup hari ini, dan saya hormati kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melihat perbaikan-perbaikan dari disertasi yang sudah diinstruksikan, dan terkhusus kepada Promopendus yang Iya, terima kasih. sudah mempresentasikan tadi disertasinya dengan lengkap. Baik, yang pertama saya juga sependapat penguji pertama bahwa semua yang diinstruksikan pada seminar hasil itu harus diperbaiki dengan sempurna, ya, untuk menuju tentunya promosi doktor. Karena ini kita akan mempromosikan. Jadi kalau disertasinya masih banyak simpang siur ke sana kemari, tentu nanti promosi doktornya juga bingung ya. Nah, jadi untuk sementara ini ujian tutup harus memang kita benahi semua untuk menuju ke sana. Nah, yang pertama, karena masih ada beberapa catatan saya yang saya simpan pada seminar hasil, itu abstrak bahasa Arabnya belum ada. Sampai sekarang saya lihat belum dicantumkan ya. Itu harus ada abstrak bahasa Sudah ada, Arab kita ini. sudah ada Bu, yang saya siapkan itu. Oh ya, Iya, belum sudah ada. dilampirkan. Hanya mungkin Oke. kalau ada yang bisa perbaiki Iya. bahasa Arabnya. Oke. Ya. Yang kedua adalah tentang struktur dari penyusunan disertasi. Ini masih ada yang melenceng sesuai apa yang disampaikan oleh Prof. tadi, penguji pertama, bahwa semua rumusan masalah yang sudah kita buat, ada 3 rumusan masalah itu harus terjawab dengan jelas pada bab terakhir. Ya, ada di bab 5. Bab terakhir itu harus sesuai dengan rumusan masalah yang kita buat. Jangan keluar dari sana. Ya. Kalau memang mau aman, dan memang begitu kaidahnya karena menyusun karya ilmiah, itu harus jelas dan bukan hanya 1-2 lembar. Kalau hasil penelitian itu ya harus banyak datanya kita ambil dari lapangan, karena ini adalah kualitatif. Tentunya kita mendapat data dari informan secara tuntas dan jenuh, ya. Kemudian jadi itu nanti diperbaiki Pak D, karena saya juga melihat hasil-hasil dari perbaikan ini masih ada yang kurang. Yang berikutnya, kalau bisa Bu Dokter dikasih petunjuk itu, karena saya iya, lihat ada di ya saya kira 10. ini sudah petunjuk ini.
141 ada di Iya. 141 itu. Jadi bab 4-nya itu harus terstruktur sesuai dengan rumusan masalah. Itu tadi yang disampaikan juga dari Prof. Rahman Geteng. Di Bu Dokter di di bab 5. Iya, Di bab harus 5. terstruktur itu, dan jawabannya jangan hanya 1-2 lembar saja karena ini hasil penelitian di lapangan. Seharusnya kalau kuali ya itu lebih banyak hasil penelitiannya ketimbang kajian teori. Jadi tidak sama dengan kuanti. Kalau kuanti itu kita berangkat dari teori. Jadi kajian pustaka pada bab 2 itu harus banyak. Tetapi beda kalau kualitatif. Kualitatif Ya. itu lebih banyak kita mendapatkan data di lapangan. Ya. Judul saja bisa berubah lagi. Tidak sesuai dengan di lapangan, kita harus rubah judulnya. Iya, Ya, betul. seperti itu. Kemudian kesimpulan juga itu harus sesuai dengan pembahasan dari rumusan masalah. Kalau 3 dalam kaidah penulisan karya ilmiah itu kata kunci yang harus kita pegang. Kalau 3 rumusan masalah, maka 3 pembahasan dan 3 juga kesimpulan. Nah, karena yang disimpulkan itu tadi adalah pembahasan itu tadi sesuai yang dari rumusan masalah. Jadi di sini ada berapa saya lihat kesimpulannya, dari mana kita ambil Ada 4 kesimpulan ya? yang lebih. Ada 4. Nah, iya, oke. Rumusan Salahnya masalah 3. ada berapa? 3. Ada 3 rumusan masalah. Tentu. Jadi itu kata kuncinya 3 rumusan masalah, 3 pembahasan, dan 3 kesimpulan. Dari mana kita ambil satu yang disimpulkan itu menjadi 4? Kesimpulannya. Iya, kurangi itu, kasih keluar apa yang mau Bisa disimpulkan di situ. diintegrasikan kepada kesimpulan lain. Iya. Ya, ambil kesimpulan yang lain, jangan keluar dari itu Pak Sam. Jadi itu memang sudah aturan dari karya ilmiah. Karya ilmiah apapun yang kita buat, begitu aturannya. Iya, betul. Oke. Kemudian ini saya lihat teori-teori yang melandasi model-model pembelajaran kita itu. Harus ada yang melandasi teori-teori tersebut. Banyak teori saya lihat yang kita ungkapkan di dalam ini, tapi yang menjadi landasan atau yang menjadi grainnya dalam disertasi ini belum kelihatan. Itu kemarin yang saya minta, dan itu akan saya tanyakan nanti pada promosi doktor. Ya. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke Pak Dr. Kiai Nasri Hamang. Silakan, Prof. Ya, saya ke belakang dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak tim penguji, tim promotor, dan terkhusus Pak Haji Samsu sebagai pendus. Ya, coba Pak Samsu dibuka rumusan masalah. Halaman 32. Ya. Coba dibaca rumusan masalah 1. Ya, silakan Pak Samsu dibaca rumusan masalah nomor 1. Ya. Bagaimana model pembelajaran AIK dalam upaya pembentukan kepribadian di situ, kepribadian Muslim bagi mahasiswa peserta didik di Universitas Muhammad Yasin. Jadi
inilah judul yang sangat, maaf ya, jadi sangat tidak bisa ditoleransi rumusan masalah begini ya. Ini kan rumusan masalah sama dengan bunyi judul. Jadi kapan selesainya itu pembahasan? Inilah dulu Prof. Sudi Ismail almarhum itu, Ah, inilah yang langsung memang dilihat itu skripsinya mahasiswa S1 ini Pak Samsu. Pak Sudi dulu almarhum. Ya, memang ada kesulitan itu mahasiswa membuat rumusan masalah. Karena memang itulah dulu ya tidak semudah orang jadi sarjana. Karena buat rumusan masalah memang memerlukan otak. Ini sama rumusan masalah dengan judul. Jadi apa yang mau dibahas? Kalau sama rumusan masalah sama judul, itu satu tidak bisa ditoleransi ini ya, bunyi begini ya. Apalagi dokter ini Pak Samsu ya. Ya, saya hanya warisi yang baik dari Prof. Sudi Ismail almarhum ya. Saya kira Pak Prof juga, Pak Rahman semua begitu. Karena malah mungkin lebih senior lagi dari Pak Prof. Sudi ya, sekalipun almarhum ya, Pak Sudi lebih cepat berpulang ke rahmatullahi Allah yarham. Sama-sama di Fakultas Syariah dulu. Oh ya. Tapi Jadi- lebih dulu dia. Lebih dulu Oh, dia iya. doktor. Oh ya. Ya, dia doktor. saya bawa Tiga ya. Pak Dokter karena mereka Dia memang dokter intinya ketiga di itu di situ Jakarta. adalah model pembelajaran. Jadi begini Pak Samsu ya. Mau tolong jangan bertahan dulu di pikiran Pak Samsu. Iya, Jangan bertahan. Ini kita mah dalam rangka promosi nih. Jadi ini ya. Yang kedua memang itu judul harus itu lurus bunyinya. Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, perspektif bahasa. Itu judul itu harus lurus. Ini kan kedengaran tidak lurus ini. Model pembelajaran AIK dalam pembentukan. Ini bahasa Indonesia ini kan pincang didengar ini, aneh. Rumusan bahasa Indonesianya aneh. Nggak enak dibaca di promosi ini. Yang ada kata dalam itu kalau di depannya misalnya ada peran atau penerapan. Misalnya peran polisi dalam mengatur lalu lintas. Nah, itu kalau bahasa begini ini tidak bisa ini ditoleransi juga. Ya. jadi kata operasionalnya yang bagus di situ Pak Dokter, Bang. Ini kan sudah ada dulu misalnya kalau pengaruh pasangannya itu terhadap, Iya, misalnya pengaruh suami terhadap iya. istri, pengaruh orang terhadap anak. Nah, itu ada pasangan-pasangannya. Ya. Jadi saya ini tawarkan judulnya yang lurus. Saya sudah berbincang dengan Dinda kemarin juga Pak Raya Mangsi. Siapa yang promosi kemarin itu Pak Ardinur. Ya, jadi judulnya juga begitu. Kan Pak Raya mengangguk kemarin ya. Jadi dibikin lurus saja judulnya supaya tidak diubah rumusan masalahnya. Supaya agak beda rumusan masalah dengan judul. Iya. Kira-kira Pak Dokter bagaimana di situ? Jadi kalau saya begini ya, lurus bagi saya ini ya. Ya. Pembentukan kepribadian Muslim berkemajuan melalui pembelajaran AIK bagi mahasiswa UMS atau pada mahasiswa UMS. Ya. Nanti di rumusan masalah baru muncul model. Ya. Sudah beda nih judul itu. Ya, nanti dikonsultasikan Pak Dokter. Bagus. Ya. Jadi bagaimana model pembelajaran AIK ini? Toh? Ya. Yang kedua, bagaimana implikasi atau bentuk bagaimana implikasi
Ya, ya, karena Bagaimana masuk nih rumusan implikasi kedua. pembelajaran AIK dalam membentuk kepribadian Muslim berkemajuan di UMS. Loh, Iya, iya, iya. Iya. bagaimana implikasinya atau dampaknya? Bagaimana implikasi pembelajaran AIK dalam membentuk kepribadian Muslim berkemajuan pada mahasiswa UMS. Yang ketiga, ini ada apa menipu-menipu yang ketiga ini ya, supaya ada yang bisa dipromosikan pemikiran. Jadi biar tidak nanti di karang-karang pembahasannya, karena sudah tahu tuh maksudnya di karang-karang sesuai fakta yang dilihat Pak Samsu. Jadi maksudnya itu misalnya bagaimana bagaimana program UMS dalam pengembangan model pembelajaran AIK untuk membentuk kepribadian Muslim mahasiswa. Ya, nanti kedengaran itu ada pemikirannya Pak Samsu di situ. Iya, iya, iya. Bagaimana konsep UMS dalam pengembangan model pembelajaran AIK untuk membentuk kepribadian Muslim berkemajuan bagi mahasiswa. Ya, itu ya. Iya. Nanti dikonsultasikan Pak Dokter. Ya. Ya. Kemudian jadi itu apa namanya, kepribadian mahasiswa itu, kepribadian Muslim berkemajuan ini bukan jawaban dari rumusan masalah. Jadi kalau hadir Ibu Direktur tolong dialih, karena sebagai penanggung jawab mutu kualitas ini, Kaprodi juga S3. Coba yang dibahas ini Pak Samsu di bentuk kepribadian Muslim berkemajuan, sejarah Islam berkemajuan. Sejarah semua isinya. Pak Dokter itu artinya Bukan bentuk kepribadian Muslimnya di mahasiswa sidrap. itu sebagai penjelasan munculnya istilah Pak Dokter itu. Enggak, jadi ini bukan ini. Itu kalau landasan istilah di bab 2, landasan teori namanya. Di bab 4 itu semua hasil penelitian dan pembahasan. Tidak ada lagi teori di situ. Teorinya sudah semua ada di bab 2. Ini isinya sejarah semua ini. Sejarah. Kepribadiannya ke dalam yang diteliti, kepribadiannya mahasiswa sidrap UMS. Ya, jadi saya ini untuk kita semua, ini kan ringkasan disertasi nanti dibagi. Kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada alumni UGM itu dari Jawa kayak itu. Ikut di situ audiens, dia lihat itu, baca ringkasan disertasi, sudah apa kata-katanya itu dibilang ada yang tidak lulus kalau profesi doktor. Nah, maksudnya itu setelah melihat itu, Anda layak ini karena metodologinya seperti itu. Ya, tidak jelas metode yang digunakan, pembahasan rumusan masalah juga tidak kelihatan, apalagi tuntas. Saya juga tidak tahu kenapa arahnya Pak Samsu ke sana ini. Nah, Anda yang buat rumusan masalah, bentuk kepribadiannya mahasiswa UMS. Kenapa sejarahnya ini? Wah, ini berapa halaman? 30 halaman ini. Ada di belakang Pak Dokter itu.
tentang kepribadian Muslim itu. Bukan kepribadian Islam yang Anda bahas, bukan kepribadiannya mahasiswa sidrap. Bukan definisi-definisi, pengertian-pengertian semua. Pengertian semua, beriman, bertakwa, beribadah, berakidah. Bukan mahasiswa sidrap. Kalau rumusan masalah 1, itu saya lihat nih setengah halaman. Tapi setengah halaman, model ceramah, model demonstrasi, model apa. Itu Anunya itu, begini Pak Dokter. Karena ini saya melihat di pembahasannya itu bahwa pendekatan model pembelajaran itu saya bagi 2. Udah, lihat dulu. Buka halaman 160, Pak Samsu. Ya. 160. Ya. Sudah dilihat. Jadi 159 teknik pembelajaran AIK, 1 halaman. 1 halaman ini pembahasannya ini. Cuma macam-macam saja. Kemudian masuk ke rumusan masalah 2, bentuk kepribadian Muslim berkemajuan di UMS. Ini nih sejarah semua. Sejarah Islam berkemajuan. Jamaluddin Al-Afghani. Maaf Pak Dokter. Di sini lalu masuk di visi misi UMS. Ahlak visi misi UMS. Padahal memang maaf Pak Samsul Ali, saya sudah tambahkan. Ini kesimpulannya 18 halaman. Memang agak sedikit ini ya. Lebih kita bijaksana biar agak tipis-tipis ini penelitian. Yang penting ada hasil penelitiannya. Pak Dokter, tentang itu tadi rumusan masalah pertama itu ada di halaman 141 model pembelajaran AIK. Jadi model pembelajaran AIK itu di halaman 142 sampai, jadi bukan 1 halaman Pak Dokter, sampai ya ini tadi Pak, itu tadi umum sekali bahasanya, memang ceramah, demonstrasi, umum sekali, diskusi. Dan itu bukan model itu Pak, itu metode. Iya, metodenya itu ada ada model, kalau seumpama dia gunakan metode teacher centered of learning. Jadi metodenya itu kalau seumpama ceramah, pembagian tugas, atau tanya jawab. Tetapi kalau dia seorang dosen menggunakan metode centered of learning, pembelajaran 2 arah, ya bisa presentase, bisa kerja kelompok, begitu anunya. Maka teknik-teknik pembelajaran itu model apa yang digunakan di sana, dari kutip dari sebuah Dr. Usman tadi? Iya, jadi itu di pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung. Jadi kalau saya mau koneksikan dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Usman itu, salah satunya adalah pembelajaran langsung. Ya, yang diistilahkan dengan teacher centered of learning. Jadi dosen itu hanya sebagai betul-betul sebagai sumber. Sementara di student centered of learning, dosen sebagai fasilitator. Jadi situ bedanya, Pak. Ya, kalau kepribadian Muslim, kenapa tidak ada hasil penelitiannya? Kepribadiannya mahasiswa diteliti. Kepribadian Muslimnya itu tadi bisa bermakna. Tadi belum ada ditulis di bab 4 di penelitiannya ini.
pengertian-pengertian sejarah, semua kepribadian Ki Ahmad Dahlan. Itu halaman 160. Ya, 160. Jadi Sampai ada 30 halaman barangkali itu. di situ Pak Dokter itu saya munculkan bagaimana sebenarnya istilah itu tadi muncul yang pertama. Nah, itulah yang melatar belakangi sistem pembelajaran. Karena ini kalau mau dikonekkan yang ada sekarang itu dengan teori Al-Ma'un itu terkait memang dengan AIK itu tadi. Enggak begini Pak Samsu ya. Jadi enggak bisa ditoleransi sama sekali nih. Jadi enggak bisa ditoleransi bahwa judulnya itu bentuk kepribadian Muslim berkemudian UMS, harus di sana bentuk kepribadiannya mahasiswa di sana yang diteliti, yang dimunculkan. Jadi jangan mau bicara yang ini nih. Harusnya tidak boleh, tidak harus begitu. Karena begitu rumusan masalahnya. Lah memang judulnya juga begitu. Ya ini ya, ini nanti dikonsultasikan Pak Dokter. Ya. Balik kepada promotor. Promotor ya. Saya sebenarnya yang mau kritisi tadi. Ya, Bang Ela, kenapa? Karena struktur daripada pembimbingan ini terbalik, Pak. Saya lihat pembimbing promotor ini tidak ada sarjana pendidikan di sini. Sementara pengujinya pendidikan. Jadi memang kalau kita mau terlalu kontradiksi, tapi jalan tengah saja. Ya, lanjut Pak Kiai. Waktu kita sampai sedikit lagi Pak. Ya begitu paling, kalau begitu ya tidak usah munculkan kata sejarah di situ Pak Samsu. Ya nanti hilang supaya tidak terlalu kontradiksi dilihat ya. Ya. Ganti kata-kata lain. Ya, betul. Ya, jadi bila saja ganti paradigma, apakah paradigma Muslim berkemajuan? Ya. Ya, ganti sebegitu ya. Paradigma. Jadi paradigma Muslim berkemajuan ya. Nanti pembacanya tidak ada paradigmanya Ki Ahmad Dahlan ya, seperti itu. Ya. Jadi kemudian sedikit Pak Samsu ditambahkan sedikit itu landasan Risalah Islam berkemajuan dari pimpinan pusat hasil muktamar. Sudah ada. Evaluasi. Sudah ada Pak Dokter. Ya, tidak maksud saya dikembangkan itu ya sedikit. Oh ya. Karena nanti kalau terlalu umum itu terlalu umum itu kalau masih itu berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah, rahmatan lil alamin wasatiyah, sudah terlalu umum. Ya. Jadi cari-cari yang lain itu misalnya pidato ketua umum ICMI pusat yang dikaitkan di situ Islam berkemajuan misalnya, pidato khususnya misalnya ketua umum ICMI pusat atau siapa Islam berkemajuan itu, nanti ditambah-tambah. Karena itu tadi betul-betul hanya dasar asasinya saja. Ya tidak nanti kalau promosi tidak ada kedengaran kata-kata kemajuan. Tidak ada kata-kata kemajuan ya, sekalipun macam kita nih bisa paham. Jadi yang saya munculkan minggu lalu itu penjabarannya 10 kan. Jadi pembelajar kerja yang berkualitas atau profesional, berorientasi masa depan, turunannya itu Pak, menginspirasi, berkolaborasi, berintegrasi, berpositif thinking, kemudian proaktif, kreatif, inovatif, optimis. Itu kan itu penjabarannya. Penjabarannya itu Pak. Ya. Penjabaran dari itu tadi. Ya. Penjabaran ada saya lihat itu kemarin juga di pengajiannya TVmu itu. Itu bayangkan tingkat SMA itu, profil siswa Muhammadiyah berkemajuan. Cari-cari di situ ada kemarin itu. Siapa kemarin bawakan itu?
profil siswa Muhammadiyah berkemajuan. Siswa Muhammad ada itu ya, ada penjabarannya. Kalau cuma 5 itu disebut tidak kedengaran seperti sebuah promosi Pak Samsul ya. Ditambah-tambah dulu Pak Samsul ya. Iya. Kalau perlu itu yang dijadikan saja dijadikan kesimpulan. Ya. Jadi download di majelis apakah Dikdasmen PNF profil cari di di Google saja profil siswa Muhammadiyah berkemajuan. Iya Pak Dokter. Ya. Kalau sudah kesusahan diselipkan, bisa nanti itu saja dijadikan kesimpulan. Iya, nanti saya itu nanti disampaikan nanti di promosi. Iya. Oh. Karena ada saya mau perkuat Pak Dokter, ada saya mau perkuat. Ada bukunya kemarin dikasih ke Pak Prof. Strategi pembinaan kader dan jemaah Muhammadiyah. Ya. Saya sudah baca-baca, itu nanti saya mau kasih masuk sebagai salah satu rujukan pembahasan di rumusan kedua, bentuk kepribadian. Ya, saya kira ya. Iya. Ya, jadi saya kira tuh pertama tadi saya judulnya dirumuskan. Kalau bisa itu supaya berbeda dengan bunyi judul dan rumusan masalah nomor 1. Iya. Ya. Betul. Kalau itu tadi usulan saya. Ya. Jadi dipersederhana saja judulnya, nanti muncul masalahnya di rumusan masalah. Kata model nanti muncul di rumusan masalah. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selanjutnya ke Ustaz. Saya sedikit ada sumbangan pikiran kepada Prof. Pendus. Ya, 5 menit Prof ya. Ada buku yang sangat sesuai dengan pembahasan ini yang saya tidak ada di dalam. Yaitu buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ahmadi. Terjemahan dari buku yang ditulis oleh Profesor Abdurrahman Masud, mantan Direktur Perguruan Tinggi Agama, yang berjudul, tidak apa-apa nanti kalau sudah mau diperbaiki sesudah promosi, ini dibaca, Ideologi Pendidikan Islam. Ya. Ideologi Pendidikan Islam ini sangat sesuai dengan judul yang dibicarakan di sini, ya, tentang Islam berkemajuan. Dan iya, Prof. Iya, terima kasih. Sesuai dengan anggaran dasar Muhammadiyah. Saya kira demikian. Profesor Dr. Ahmadi, Prof ya. 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 Ya, terima kasih Prof. Kita lanjut ke penguji berikutnya. Ke promotor sekaligus penguji, berhubung karena Prof. Ambo minta diterakhirkan, maka kita ke Prof. Siridanga. Silakan Pak Prof. Dr. HM Siridanga, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimulai dari halaman halaman 7 Pak ya. Iya, Di bawah terkait dengan abstrak judul disertasi. Sudah dapat? Iya, Prof. Ya. Ya. Coba disebutkan judul disertasi Bapak. Abstraknya, Prof ya? Ya.
Model pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam pembentukan kepribadian Muslim berkemudian bagi mahasiswa Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Sidin Rapak. Ya. Dilanjutkan dengan di sebelahnya. Silakan. Halaman berapa, Pak? Berikutnya tadi. Oh iya. Ya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pengembangan dan penerapan model pembelajaran al-Islam dan kemuhammadiyaan dalam kurung PIK sebagai upaya meningkatkan pembentukan kepribadian Muslim berkemajuan bagi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sidin Rapang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif implementasi model pembelajaran AIK tersebut dan dampaknya pada pengembangan kepribadian mahasiswa. Saya kira cukup, Pak. Ya. Kita lanjut bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Sudah dapat? Ya, Prof. Ya. Sebenarnya nomor 1 tapi tidak ada tertulis. Silakan. Ya. Bab 1 Halaman pendahuluan. pendahuluan. Ya, tidak ada anunya. Seharusnya ada nomor 1-nya. Ya, silakan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah Islam yang bersifat universal dan kosmopolitan dapat merambah ke dalam ranah kehidupan apapun termasuk dalam ranah pendidikan. Ketika Islam digunakan sebagai paradigma pendidikan, setidaknya didasarkan pada 3 alasan. Pertama adalah pendidikan Islam sebagai ilmu humaniora yang tergolong ilmu normatif karena berkaitan dengan norma-norma Islam, yaitu apa yang terkandung di dalamnya adalah ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, cukup. Ya. Kita lanjut halaman 2. Ketiga, tuntutan globalisasi yang menyebabkan Ini Pak ada yang rusak ini. Oh, berarti Yang ayat ya, ini. Prof, itu karena saya buka ini, Prof, ini di wordku ini langsung. Ya, coba dibaca. Iya. Yang ketiga, tuntutan globalisasi Bukan Pak itu. ya. Bukan itu, Pak. Halaman 2 ya. Halaman 2 ini. Ya. Bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arabnya, Prof, ya. Iya, betul. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Lanjutkan terjemahnya. Terjemahan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya. Lanjut Pak, halaman 26. Ada juga coretan di sini. 26 itu. Kemudian yang saya minta
untuk Ayatnya Prof itu yang ya ayatnya. 26. Iya, 26. Ya, ya. Wa ma umiru a'udzu minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Lanjut kan? Terjemah, Ya, mereka tidak diperintah kecuali dengan menyembah Allah, dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lah. Secara hanif, lagi hanif, melaksanakan salat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. ya ini Pak lihat deh. Ini ada yang oreti. Iya, 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 Prof. Kemarin memang ya sudah dianu oleh Pak Prof Ambo itu sorenya kemarin. Kita lanjut 31. C di bawah. Fokus penelitian dan deskripsi fokus. Iya, Ya, silakan. fokus penelitian dan deskripsi fokus. Ya, sebenarnya ada dekat-dekat sedikit Pak ya. Ya, terlalu jauh nih C-nya. Ya, lanjut. Oh iya, iya, Prof ya. Nanti saya Lanjut pendidikan ini. penelitian ini memfokuskan kajiannya pada model pembelajaran Islam dan kemuhammadiyaan dalam pembentukan kepribadian Islam berkemajuan. Lokus penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Sini Lapang. Model pembelajaran Islam dan kemuhammadiyaan yang dimasukkan dalam penelitiannya adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis dalam melaksanakan pembelajaran IK agar mahasiswa atau peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran dapat Saya dijelaskan kira cukup Pak. Sudah Ya, ya. cukup. Kita lanjut. Halaman 35. Landasan teori dari landasan bawah. teori. Ya, di bawah. Ya. A. Penelitian yang relevan Ya, secara terus spesifik. Penelitian tentang pendidikan Islam dan kemudian Universitas di Rapang. Sejauh pengetahuan peneliti belum banyak diteliti. Namun cukup banyak penelitian yang hampir sejalan dengan hal tersebut dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti dalam penelitian disertasi ini. Di antara penelitian terdahulu yang dapat dianggap relevan adalah Suparno berjudul analisis faktor-faktor. sudah Pak, sudah. Ya. Kita lanjut. Wah, ini jauh-jauh. Halaman 102. Iya, Prof. Kerangka pikir. Sepertinya kurang-kurang bagus dilihat ini karena warnanya. Oh iya, iya, Prof. Ya. Ya, Diganti. ya, nanti Ya. perbaiki. Ya. Berikut halaman 105. Metodologi penelitian. Metode penelitian, Prof. Terus ya, bawah sedikit. Jenis dan pendekatan. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar di Universitas Muhammadiyah Sini Rapang. Penentuan informal dilakukan berdasarkan subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah dosen AIK dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sini Rapang pada semester 2 dan semester 4. Jadi pada saat itu, Prof, waktunya semester 2 dan 4 saat itu. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi, serta angket analisis. Nah, ini memang tidak ada lagi Prof itu, angket analisisnya. Ya. Iya. Kita Karena lanjut. dianjurkan kemarin hanya wawancara yang mendalam.
Ya, Ya. kita lanjut Pak, halaman 108. Tidak dapat? Ya, Prof. 108. Ya, interview. D. Teknik. Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara interviewer dan yang menguji pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Ya, Ini saya kira ya, cukup. ya. Berikut halaman 109. Nomor 4. Yang saya minta hanya nomor 4-nya. Ya dapat? Ya, kesimpulan. Ya, betul. Selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian dari peneliti. Hal ini dikenal dengan istilah concluding. Oh, concluding di situ, Prof. Bukan concluding. Ya lanjut. Saya ada Ya. satu baris di sebelah. 110. Lanjut. Yaitu kesimpulan dari. Ya, ini gambar, Prof, ini. Jadi Tidak, dia ini yang di atas ini Pak, 110. Hanya ya, 2 baris. ya. Hanya 2 baris dari 10. 110. Oh ya. Lanjutannya tadi. Hal ini dikenal dengan istilah concluding, yaitu kesimpulan dari pengolahan data yang terdiri dari 3 proses sebelumnya, yaitu editing, classifying, dengan verification di situ, Prof. Ya, Tidak ada verificationing, salah ini. cukup 111. Ya, Ya, ini nomor satunya Pak, jauh sekali dengan reduksi data. Harus dekat-dekat sedikit Pak. iya, iya. Yang Oh nomor iya, satunya iya. ya. Iya. Ya. Kemudian halaman 120. Saya tidak tahu ada yang ini. Jadi ini perlu dihilangkan Pak. Iya. Ya. Halaman 120. Oh, lari, Prof, ini. Ya, sedikit lagi. Ya. Halaman 202. Ya, ini juga ada sedikit kurang bagusnya ya. Ini ada seperti Oh iya, Prof, lari nih. di atas. Iya, lari, Prof, Ya, ini. nanti Nggak boleh diperbaiki nyambung. di Bapak. Iya, iya. Terakhir 211. Ada ayat? Ya, ada ini yang di atas. Ayatnya 211. Wal asri, Silakan. a'udzubillahi Ya. minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Lanjut artinya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat terhadap kebenaran dan kesabaran. Baik, terima kasih. Inilah yang sempat saya bacakan untuk disampaikan, untuk diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ke Pak Dr. Abdul Halik. Ya.
Karena Pak Prof Ambo minta terakhir ini. Kan Pak Ali? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang Kaprodi, yang kami hormati dan kami muliakan Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Getting MA, Bapak Al-Mukarram Dr. A.M. Nasri MA, Ibu Dr. Siti Wardana Pidas, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Suridang MS, ya Bapak Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Amase MAG, terkhusus kepada Bapak Promopendus Haji Samsu. Ya, terima Insya kasih. hari ini penuh dengan keberkahan atas inspirasi, masukan-masukan, ide-ide yang brilian dari Dewan Penguji, dan tentunya semua yang diberikan oleh Dewan Penguji adalah sesuatu yang sangat berharga untuk menelusuri lorong-lorong gelap pemikiran Promopendus dan mendapatkan pencerahan. Ada dua hal utama dalam kontes ini adalah yang namanya penelitian kualitatif, apa saja bisa berubah dalam setiap momen. Iya. Mulai dari kunjungan ke lapangan sampai kepada ujian ketika didiskusikan dengan para ahli, para pakar terkait dengan hasil penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah dalam ujian tutup tidak ada orang lain, jadi momentumnya untuk dikupas habis-habisan. Jadi sebelum dipublish ke dalam sidang terbuka nantinya, maka saya mengharapkan kepada Mukarram Haji Samsudang untuk berlapang dada, karena memang waktunya di sini secara tertutup, dikupas, dikuliti luar biasa. Dan pada prinsipnya di dalam penelitian ini, tadi saya melihat itu kayak merawat coklat itu, pohon coklat. Kalau ada tangkainya yang menghalangi, dipangkas saja. Ya, kalau ada pupuk yang cocok supaya produktif, dikasih pupuk. Ya. Dibuang rumput-rumput benalunya supaya tampak indah kelihatan, posturnya bagus dan punya buah dan tentu punya keberkahan baik bagi petani maupun orang lain. Nah, jadi nanti Pak Dokter saya tetap konsultasikan itu tadi. Ya, saya membaca dan menyimak tadi dari seluruh Dewan Penguji. Yang pertama di sini terkait dengan teori model pembelajaran. Jadi Bapak Promopendus silahkan mencari legitimasi teori siapa yang digunakan, biar tidak kemana-mana, ada prinsip yang kita pegang, ada kekuatan. Misalnya tadi Dr. Usman, ya banyaklah misalnya dari Abu Dinata atau dari bukan Raya Mangsi ya, Raya Mulis, Ramayulis. Anunya banyak green teorinya gitu. Ya, artinya teori tentang model pembelajaran. Iya. Jadi itu dipertegas, kita mengacu kepada teori dari pakar pendidikan. Tadi ditawarkan oleh Pak Prof. Getting, ya itu silahkan dicari bukunya yang lengkap, yang komplit. Dan kalau tidak salah ya, dulu saya punya buku itu, tidak tahu gimana sekarang.
tentang model pembelajaran. Cuma yang perlu diperhatikan Pak Promopendus ya, banyak referensi sekarang yang menggunakan secara serampangan istilah model pembelajaran. Kadang istilah itu seharusnya diganti dengan strategi, tapi dia gunakan model. Itu banyak sekali ya. Kadang yang seharusnya ada di teknik pembelajaran, dia gunakan istilah model. Nah, karena ini juga kajian saya dalam disertasi model pembelajaran, ya, saya sampai 2 minggu di Yogyakarta mencari referensi terkait dengan pembelajaran, mencari tahu tentang dari mana dan apa substansi dari model pembelajaran itu. Dan ternyata dari hampir ratusan ya referensi yang saya dulu telaah itu, rupanya model itu adalah frame yang di dalamnya ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Jadi itu yang menjadi temuan saya dulu dalam berbagai kajian-kajian referensi yang terkait dengan model pembelajaran. Jadi perlu hati-hati juga melihat referensi yang menggunakan secara serampangan istilah model pembelajaran itu. Kemudian saya setuju dengan pandangan penguji ketiga ya, Dr. M. Nasri Hamang, tentang judul dan rumusan masalah. Jangan ini ya. Dan saya setuju sekali kalau dibuat judulnya itu yang lebih unik, yang lebih memancinglah pembaca, tidak bernuansa kolonial ya, kalau bisa milenial. Ya. Iya, itu dalam teori jurnalis seperti itu ya. Judulnya menggugat tapi isinya biasa-biasa saja. Memberi nuansa penasaran awal. Perlu ini kontemplasi Pak Haji ya. Langsung mencari judul yang mana bisa mengetuk pintu langit dan bisa menggugat penghuni bumi. Kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, nah, karena ini ujian tutup, sebelum kita publish ya dalam sidang terbuka nantinya, tadi Pak Dr. Nasri ya melihat ini ya kualitas ya, dengan membaca summary dan seterusnya, ini perlu menjadi masukan yang bermakna. Termasuk ini dalam riset disertasinya bab 3-nya dulu ya, bab 3-nya dilengkapi Pak Samsudang berdasarkan panduan buku metode penulisan disertasi dan disesuaikan dengan kaidah metodologi penelitian. Jadi misalnya ini paradigma penelitiannya yang belum lengkap. Paradigma penelitian yang belum lengkap ini apakah sifatnya naturalism atau positivism. Jadi kalau naturalism itu lebih mengarah kepada kualitatifnya. Kemudian tadi disebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif itu sedikit teori yang dibutuhkan karena sasarannya adalah bagaimana bisa menemukan teori atau menemukan hipotesis. Jadi bukan menguji teori. Nah, sehingga di dalam konteks ini di bab 4-nya itu hasil penelitian atau bab 5 ya, hasil penelitian itu semua adalah fakta di lapangan. Jadi kita tidak berbicara tentang teori karena ini penelitian lapangan. Ketika mengkaji, mengulas tentang hasil penelitian, maka semuanya adalah fakta dan data di lapangan. Kita tidak menyinggung tentang teori, tentang dalil, tentang regulasi, tentang apa. Karena kita ingin menemukan apa pesan-pesan, apa nilai, apa makna peristiwa yang kita ambil di lapangan. Karena inilah nanti yang akan diolah, dianalisis untuk melahirkan satu konsepsi atau teori baru ya.
Jadi ini juga saya lihat ada beberapa teori di dalam hasil penelitian. Kalau bisa dibawa saja ke bab 2. Tadi juga sarannya dari Pak Dr. M. Nasri Hamang dan Ibu Sitiwarda, ya itu ada di hasil penelitian itu sebaiknya mengeksplorasi apa namanya fakta di lapangan melalui dengan observasi mendalam, interview, observasi partisipatori, wawancara mendalam dan studi dokumen. Nah, di situ nanti bab 3-nya itu teknik pengumpulan datanya ya dipertegas melalui dengan observasi partisipatori. Karena yang kita ingin teliti ini adalah satu gejala ya, fenomena. Nah, paling tidak dalam paradigma penelitiannya itu kualitatif adalah studi fenomenologi. Karena ini Islam berkemajuan satu gejala yang ditunjukkan oleh informan di lapangan. Kita tidak bisa langsung memutuskan atau menyimpulkan atau mengklaim ini sudah Islam berkemajuan. Karena ini adalah bagian dari gejala psikis seseorang yang membutuhkan konsistensi, yang membutuhkan komitmen atau membutuhkan sikap istiqamah. Jadi harus dilakukan observasi partisipatori. Jadi keaktifan di dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, itulah yang dilakukan oleh peneliti. Untuk melihat secara detail dari waktu ke waktu bagaimana fenomena yang ditunjukkan oleh peserta didik, apa sudah mengarah kepada Islam berkemajuan, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan di bab 2 itu tadi. Nah itu nanti setelah itu ada di wilayah pembahasan. Jadi begitu juga dengan wawancaranya, in-depth interview-nya. Jadi itu dipertegas juga di bab 2, bab 3, in-depth interview, wawancara mendalam. Jadi wawancara mendalam di sini kan sangat berguna untuk penelitian yang bersifat naturalisme. Ya ini istilahnya itu snowball ya, snowball. Ya ini penelitian, pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan kepada informan kunci, kemudian apa jawaban dari informan kunci, itu lagi yang dipertanyakan untuk mendapatkan jawaban yang sampai ke akar-akarnya. Jadi kita menggali informasi sedalam-dalamnya. Jadi peneliti itu hanya memiliki panduan data yang dibutuhkan. Itu istilahnya wawancara terbuka atau wawancara bebas. Beda dengan wawancara terpimpin, itu ditulis memang daftar pertanyaan yang harus ditanyakan. Tapi kalau ini ya, karena menggali secara mendalam ya, hanya poin-poin penting yang kita butuhkan, tapi pertanyaannya itu bebas. Supaya bisa lebih fleksibel mencari data kepada informan kunci. Yang saya juga tidak temukan di bab 3-nya ini, Pak Promo Pendus, adalah waktu dan tempat di situ. Waktu dan tempat. Jadi nanti terjadi perdebatan, ini kapan diteliti ini? Nanti Pak Prof Jamal kalau kurang asik membaca kesimpulannya ini bisa menggugat. Ini tidak terjadi ini kalau dibaca 2 tahun ke depan. Oh, ini tidak terjadi. Karena memang tidak ada waktunya itu. Jadi bagus kalau ada. Dan memang sesuai dengan buku panduan waktu dan tempat. Waktunya kapan diteliti dan ini untuk membatasi interpretasi pembaca. Oh wajar terjadi itu di masa pandemi misalnya. Tidak terjadi lagi sekarang. Kemudian tempat di UMS Rapang ya. Nah, bukan hanya menunjukkan tempatnya, tapi kenapa di sana? Kenapa di UMS Rapang? Apakah ada masalah? Apakah ada potensi atau ada keunikan? Jadi misalnya kalau masalah mungkin saja ada, tapi itu perlu dilihat. Di situ ada masalah misalnya kurang masifnya atau terbatasnya SDM, dosen-dosen AIK atau ya seperti apalah, atau ada keunikan. Ya keunikan misalnya cara-cara baru yang dilakukan di sana di dalam penguatan kepribadian Muslim yang berkemajuan misalnya. Jadi itu tentu tergantung kepada kontemplasi ya dan imajinasi dari peneliti itu sendiri. Jadi itu diperkuat, dipertajam di ini di bab 3-nya dan
analisis datanya itu dipertajam lagi ya, karena masih menggunakan Miles Habermas itu dipertajam lagi dengan analisis fenomenologi. Jadi fenomenologinya supaya kita lebih terarah itu. Bagaimana cara mengolah data ketika yang kita dapatkan atau temukan data lapangan adalah data fenomena, ya, data gejala. Gitu ya. Nah, karena ini faktornya adalah masalah gejala-gejala yang ditunjukkan oleh mahasiswa terkait dengan kepribadian Muslim yang berkemajuan. Kemudian saya juga sependapat dengan Dewan Penguji, dan ini saya kira perlu diperhatikan, ya. Hasil penelitian itu langsung menjawab ya di bab 5 Pak Ustaz ya. Ya, langsung menjawab rumusan masalah. Nah, tadi juga sudah dijelaskan, namun yang kurang atau yang tidak saya temukan ya, yang saya pegang ini adalah pembahasan. Kan itu di bab 5 judulnya hasil penelitian dan pembahasan. Ya, kalau di dalam jurnal artikel itu kan disebut result and discussion ya. Hasil dan pembahasan. Jadi ada hasilnya dan ada pembahasan. Nah, ini nanti ditambah di bab 5-nya itu bagian B, kan bagian A-nya adalah hasil penelitian, bagian B-nya adalah pembahasan. Pembahasan itu ya intinya atau substansinya adalah intisari hasil penelitian. Jadi kita narasikan kembali hasil penelitian itu secara simpel, secara summary-nya ya, abstraksinya hasil penelitian mungkin sampai 3-4 halaman. Kemudian yang kedua, setelah itu dimasukkanlah ide-ide, teori-teori, regulasi atau dalil-dalil atau hasil riset yang terkait dengan intisari hasil penelitian. Jadi di pembahasan itulah tempatnya ada kutipan dari teori, dari dalil atau regulasi atau dari hasil risetnya. Tadi misalnya Pak Dr. Nasri menyampaikan coba cari itu profil Islam berkemajuan. Nah di situ bisa dimasukkan itu, bukan di hasil penelitian Pak Ustaz, tapi di pembahasan. Nah disitulah kita akan konfrontasikan antara fakta di lapangan, hasil penelitian dengan teori, regulasi, dalil atau hasil riset lainnya. Nah, tadi kalau ada regulasi dari Majelis Fikih Muhammadiyah, maka itu bisa dimasukkan. Disitulah dikonfrontasikan antara kepribadian Muslim berkemajuan mahasiswa di WMS Rapang dengan profil yang dikeluarkan oleh Majelis Fikih Muhammadiyah. Nah, itu dikonfrontasikan. Nah, dari situlah kita menganalisis antara fakta dan teori, dalil, dan seterusnya akan melahirkan persepsi peneliti, akan melahirkan pandangan tersendiri bagi peneliti. Pandangan itulah yang disebut dengan temuan penelitian. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka kita akan mudah mempertanyakan apa temuan Promo Petrus dalam penelitian ini. Itu akan terdapat di bagian pembahasan. Nah, jadi temuannya itu, ya misalnya bisa dalam bentuk naratif, bisa juga dibuat dalam bentuk model atau profil, atau dalam bentuk bagan. Gitu. Jadi misalnya profil kepribadian Muslim berkemajuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dimasukkan model pembelajaran AIK. Baru dihubungkan itu. Nah, kalau misalnya yang bersifat dengan penguatan akidah, maka strategi pendekatan pembelajarannya berpusat kepada dosen, kemudian strateginya discovery karena sifatnya satu arah, monolog, monoton, gitu ya. Indoktrinasi. Tapi kalau dalam konteks pemikiran, maka tentu berpusat kepada mahasiswa. Kemudian strateginya bisa problem-based learning atau contextual teaching and learning. Lalu metodenya misalnya diskusi dan seterusnya. Jadi itu bisa dirangkum, bisa direkonstruksi hasil penelitian disertasinya di bagian pembahasan. Namun demikian saya membaca dan para penguji juga menemukan
di bab 5-nya kesimpulan. Saya kira tadi itu pembahasan ya, tapi ternyata kesimpulan. Nah, kesimpulan itu yang simpel-simpel ya, bahasa yang operasional, bahasa yang teknis ya. Bukan lagi menguraikan di situ. Ya, seharusnya sudah sampai di finish ya kembali lagi masuk di tengah. Akhirnya Pak Samsu tidak bisa selesai ini. Ya, karena di kesimpulan itu kembali lagi menguraikan tentang dalil, tentang definisi. Nah, itu sesungguhnya sudah bahasa simpel, jawaban inti dari rumusan masalah. Jadi ya paling tidak 1-2 lembar kesimpulan itu. Nah, kemudian yang terakhir dari saya yang sempat tadi saya dengar ada kegiatan kurikulernya yang menjadi bagian dari proses pembentukan karakter kepribadian Muslim berkemajuan. Saya kira itu tidak dimasukkan ke dalam substansi penelitian kita karena fokusnya kepada pembelajaran AIK, sampai itu bisa dimasukkan ke dalam rekomendasi atau saran-saran. Dalam arti saran-sarannya adalah membangun sinergitas antara kegiatan program kurikuler, apakah itu di IMM atau di kegiatan pesantren mahasiswa atau di Tapasuci dan seterusnya, dengan program pembelajaran AIK di kelas atau di kampus ya. Jadi itu saya sarankan di bagian saran-saran atau rekomendasi. Nah, saya kira itu dari saya sebagai co-promotor 2 dan mengambil aspirasi masukan yang luar biasa dari Dewan Penguji, dan kira ini penting untuk didiskusikan dan tentunya kami mengharap kepada promotor untuk memberikan pencerahan lebih lanjut. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita ke promotor Bapak Profesor Dr. Hauji Ambo Asep. Pada Pak Prof, disilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahwa saya mohon maaf ya karena kami ada kegiatan rapat kerja. Karena itu ya saya mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Kita mau ya saya kira sudah banyak pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Ya, saya hanya mau melihat kira-kira apa nanti yang dipromosikan. Saya meminta kepada Pak Samsutang bahwa apa yang akan kita promosikan dari disertasi ini. Ya. Iya, Pak. Silakan. Ya. Jadi terima kasih Prof. Jadi menurut saya hasil dari pengalaman saya selama ini di Universitas Muhammadiyah Sidin Lapang terkait dengan pembelajaran tadi itu, pembelajaran AIK ini, terutama dalam pembentukan kepribadian Muslim berkemajuan ini, saya melihatnya bahwa pendidikan AIK dalam bentuk kurikulum mata kuliah itu seharusnya tidak berdiri sendiri dalam pembentukan kepribadian Muslim berkemajuan bagi mahasiswa. Karena saya melihat kalau ini berdiri sendiri berarti nampak bahwa hasil daripada pendidikan AIK ini hanya bermuara kepada sebatas ilmu. Jadi ilmu tentang keislaman.
Boleh saja bisa ditolerir itu, tetapi kira-kira bagi mahasiswa-mahasiswa yang memang non-Muslim. Tapi kelanjutannya bahwa mahasiswa-mahasiswa memang yang Islam ini tadi harus melalui suatu pendidikan tambahan yang terkait daripada tujuan Muhammadiyah itu sendiri. Di antaranya adalah pengkaderan itu tadi. Karena pengkaderan ini juga meliputi di dalamnya muatan-muatan pendidikan, termasuk pendidikan akidah. Nah, kalau dalam kompetensi kekaderan itu disebut sebagai kompetensi keberagamaan. Ya. Ini jadi ini karena yang kita bahas ini adalah model pembelajaran IK al-Islam kemuhammadiyahan. Tapi kalau begitu berarti yang menonjol ada pengkaderan. Ya. Yang menonjol adalah pengkaderan. Jadi kira-kira bagaimana hubungannya pengkaderan itu dengan AIK? Silakan. Modelnya Prof itu ada di antaranya itu penguatan intelektual. Ya, di dalam pengkaderan itu. Ya. Nah, penguatan intelektual inilah yang harus connect dengan hakikat Islam itu sendiri. Ya, sebagai salah satu di antara tujuannya itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi bagaimana berjalannya dakwah amar ma'ruf nahi munkar tadi ini? Menurut analisa saya itu harus terkait dengan memang tidak terlepas dari yang pertama adalah kemampuan keilmuan itu, dan juga sekaligus sebagai implementasi secara praktis dari al-Islam kemuhammadiyahan itu tadi. Seperti menjadi saya ingin dalam beribadah. Halo, saya Ya. ingin gambaran bagaimana sesungguhnya kepribadian yang diharapkan. Coba kriteria kepribadian yang kita harapkan bagi mahasiswa tadi itu yang telah mengikuti pembelajaran. Satu. Yang pertama, Prof, kriteria yang bisa dijadikan sebagai dasar pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan kemurnian tauhid dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, segala bentuk kegiatan yang mereka lakukan, baik dalam berkaitan dengan keilmuan maupun dan implementasi AIK tadi itu adalah harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang makbulah. Dan disinilah kira-kira yang menjadi ciri khas nanti profil seorang mahasiswa yang berkemajuan tadi, Muslim yang berkemajuan. Tapi itu memiliki pemahaman keislaman. Sangat normatif. Jadi saya kira masih perlu nanti masih perlu diarahkan bagaimana mempertegas indikator kepribadian yang diharapkan. Kemudian terakhir kesimpulan saya lihat yang ditampilkan ini masih uraian. Jadi perlu kesimpulannya ya to the point begitu. Nah, ini karena saya lihat masih uraian, masih penjelasan. Ya, masih banyak penjelasan. Padahal sudah kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan itu ya memberi penegasan terhadap jawaban pertanyaan. Ya, jadi kesimpulan itu menjadi jawaban terhadap pertanyaan yang menjadi rumusan masalah. Ya, saya kira seperti itu.
Ya, nanti saya kira diarahkan kembali. Ya, saya kira demikian. Saya kembalikan. Terima kasih pimpinan sidang ya yang Ya. Dewan Siap, Penguji Prof. yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Prof. Masukan-masukannya. Tadi sudah sekian banyak masukan-masukan untuk Prof. Pendus. Dan kalau saya menangkap dari semua masukan itu, intinya belum sinkron dari awal sampai akhir. Itu belum sinkron dari awal sampai akhir. Jadi mulai dari rumusan masalah, kemudian menyusun tujuan penelitian, masih ada yang tidak sinkron, kemudian sampai pada simpulan yang dibuat, sehingga tadi luar biasa masukan-masukan pada Bapak Samsul Tang terkait dengan hasil penulisan disertasinya. Ya, mudah-mudahan itu bisa diperbaiki, dan secara simpulannya bahwa sesungguhnya dalam menulis karya ilmiah itu teori dasarnya adalah ada judul buat rumusan masalah, bikin kesimpulan, maka bab 2, bab 3, bab 4 itu bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Ketika itu sudah menyambung, maka semua bisa disambungkan. Tidak ada lagi. Ya, terima kasih banyak Bapak Dewan Penguji yang saya muliakan atas waktu kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Pak Samsul bisa memperbaiki dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti ketika promosi itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademik pada satu sisi, dan sesungguhnya ini juga nanti menjadi penciri khusus kita di perguruan tinggi Muhammadiyah tentang satu strategi pembelajaran AIK untuk meningkatkan akhlaknya, kemudian keilmuannya ke peserta didik kita. Demikian, terima kasih banyak untuk semuanya. Kepada Allah kita bermunajat, dan mari kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrullahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.